Hai semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dampak ekonomi dan mobilitas perempuan dan tenaga kerja. Yang pertama yaitu dampak di bidang ekonomi. Pada zaman pendudukan Jepang, kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi. Selanjutnya, Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hal milik Jepang. Penduduk Jepang di Indonesia menerapkan konsep ekonomi perang. Adapun upaya Jepang untuk mencapai cita-cita dan ambisi politiknya di bidang ekonomi dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, jenis perkebunan yang tidak berguna dibatasi, dimusnahkan, dan diganti dengan tanaman bahan makanan seperti teh, kopi, tembakau yang diganti oleh tebu untuk pembuatan gula. Yang kedua, Jepang melancarkan kampanye penyerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran. Yang ketiga, Jepang memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan kina. Yang keempat, pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa persediaan barang yang diperketat. Kelima, rakyat hanya diperbolehkan mempunyai 40% dari hasil pertaniannya. 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. 6. Mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Pada masa penduduk Jepang di Indonesia, kaum perempuan melakukan mobilisasi dengan bergabung ke organisasi Fujinkai. Para perempuan dalam organisasi ini diberikan kesempatan untuk bergerak dan berorganisasi, namun tetap dalam pengawasan ketat dari Jepang. Para perempuan Fujinkai diharapkan membantu Jepang pada mobilisasi massa, memberikan pengajar kewanitaan dan memberikan solusi atau persoalan sehari-hari kalangan masyarakat. Sebagai contoh, saat terjadi kelaparan, ibu-ibu Fujinkai memperkenalkan makanan alternatif berupa bubur campur yang ditambahkan bubur perjuangan, bubur Asia Timur Raya, dan sebagainya. Fujinkai mempertemukan perempuan Indonesia dari berbagai kelas sosial sehingga jangkauan komunikasi dan pergerakan perempuan menjadi semakin luas. Selain Jugun Lanfu, penderitaan di masa penjajahan Jepang juga dirasakan oleh para Romusa. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945, kebanyakan Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Jumlah orang-orang yang menjadi Romusa tidak diketahui pasti, namun diperkirakan antara 4-10 juta selama berada di tempat kerja sampai pulang ke kampung halamannya. Para pekerja Romusa mendapat fasilitas sangat minim dan banyak yang tidak diberi upah, tetapi tidak dapat menuntut karena memang tidak ada perjanjian kerja tertulis. Mereka dikerahkan menjadi tenaga kerja paksa dan buruh yang diberi upah selayaknya. Mereka meninggal karena kekurangan makan, kelelahan, malaria, dan terjangkit penyakit. Selain itu, juga karena kerasnya pengawasan dan siksaan Jepang yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Di barak-barak Romusa tidak tersedia perawatan dan tenaga kesehatan. Seakan-akan telah menjadi rumus bahwa siapa yang tidak lagi kuat bekerja maka akan mati. Sebagaimana dalam pemikiran Jepang,
bahwa bukan manusianya yang diperhitungkan melainkan tujuannya, yaitu menang perang. Sekian penjelasan tentang dampak ekonomi dan mobilisasi perempuan dan tenaga kerja dalam Perang Dunia Kedua. Terima kasih.